Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya bersyukur kita bisa berjumpa lagi. Singkat saja ya. Saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman beberapa hari yang lalu. Ada seorang pasien yang tergolong saya butuh untuk berbagi, karena ini bisa jadi bermanfaat bagi yang lain. Ini pasien ini saya dipanggil ya, agak jauh dari tempat saya ini, jadi saya dipanggil, dibawa ke sini, nggak bisa. Penyakitnya tergolong aneh, tapi rasanya nggak aneh, medis, non medis, tapi terasa medis. Yakni dia itu sesak. Biasanya kalau sudah kambuh sesak, sudah sejak setahun yang lalu mengalami penyakit ini. Jadi kalau sudah kambuh sesak, bahkan memang juga aneh. Selain sesak, juga kadang tiba-tiba nggak bisa jalan, kadang perasaannya nggak enak, ketakutan. Yang sering itu sesak. Dia itu sampai bilang bahwa dia itu mengalami asam lambung. Asam lambung kan biasa, jadi biasanya sesak, kayak dadanya itu kayak penuh. Dan ini dialami sudah selama setahun yang lalu. Jadi orangnya bingung, sudah berobat kemana-mana, medis juga gitu. Medis konon ya asam lambung itu pokoknya masalah lambungnya, juga masalah paru-parunya, tapi gak sembuh. Minum obat gak sembuh. Cari alternatif yang lain juga gak sembuh juga. Tapi juga kalau ke alternatif, ada yang memastikan ya, ahli-ahli terapis yang alternatif itu termasuk ruqyah, termasuk supranatural lah, orang-orang pinter lah, itu memang dia itu dibilang kena non medis, sehingga jelasnya itu sihir, kan sihir santet ya. Nah, ketika diruqyah memang reaksi, tiap kali diruqyah reaksi, tapi ya tidak sembuh-sembuh. Sampai saat kemarin nggak sembuh-sembuh. Pakai alternatif yang lain juga nggak sembuh-sembuh. Bahkan dia itu pernah, karena memang rumahnya itu, daerahnya itu di situ dekat dengan praktisi pengobatan alternatif yang sekarang sedang viral ya. Yang viral banget, antrinya itu sampai tahun selanjutnya itu ya, ribuan orang antrinya. Itu kan memang dekat dari daerah itu. Jadi karena memang penyakitnya aneh, jadi terus dekat dengan yang praktisi pengobatan yang lagi viral heboh sekarang. Hanya dibawa ke situ sampai 2 kali, Pak. Sampai jelas ceritanya bahwa di pengobatan itu, bahkan cerita itu di situ itu sekali ngobati, sekali waktu itu satu tahap itu 40 orang pasien. Ngobatinya 40 orang sekali kayak itu. Jadi sekali mengobati 40 orang. Jadi per shift, satu shift 40 orang. Nah itu saking viralnya orang itu, orang praktisi pengobatan yang sekarang lagi viral itu. Hanya dibawa ke situ sekali daftar antri ya. Antri, hanya bagian dia. Ya sudah di situ karena termasuk bagian 40, setiap ngobati 40 orang ya sudah kayak nggak ada apa-apanya. Padahal itu sudah sakit 1 tahun dan nyata-nyata aneh sakitnya. Nyata-nyata terasa sakit gitu selama setahun ini. Memang dia sakit, tapi dibawa ke situ ikut sekali terapi itu 40 orang, dia kayak nggak refleks kayak kau ya. Dia nggak reaksi. Ya sudah gitu, tinggal bayar itu nggak terasa apa-apa. Karena memang nggak efektif. Sekali pengobatan langsung 40 orang, gimana megangnya ya. Palingnya sudah sehat-sehat gitu, sembuh-sembuh gitu. Dengan ditolong doa apa-apa kayaknya ya sudah selesai. Jadi nggak reaksi banget ke orang ini, padahal dia sakit. Karena kan memang terbiasa, manusia itu sudah kadung kedengaran viral. Pikiran manusia kan penasaran. Walaupun sekali terbukti sudah nggak reaksi apa-apa, nggak ngefek apa-apa, karena memang otak ini kebiasaan didesak dengan hal-hal yang sudah kadung viral. Akhirnya tetap penasaran aja. Padahal dia sudah dekat, tahu dengan orang itu. Karena saking viralnya, sekali masih nggak percaya, mungkin bisa sembuh gitu. Akhirnya daftar lagi, entah konon yang kedua kali, entah ikut yang VIP, nggak tahu, pokoknya bayarnya mahal. Iya sama,
Kalau yang kedua kali kayaknya, kalau saya ingat saya itu dia daftar khusus gitu, yang nggak ikut reguler biasa itu, jadi dia sendiri, yang VIP sendiri, tapi jutaan memang bayarnya. Ya juga nggak reaksi, nggak sembuh. Jadi baru 2 kali nggak reaksi apa-apa untuk penyakitnya dia, artinya nggak sembuh. Ya juga memang belum jodoh, walaupun spiral apapun kalau sudah nggak jodoh ya sudah ya. Akhirnya nggak situ. Jadi dia tahu tentang pengobatan itu bahwa ternyata gledek, sepele. Ya sudah, selesai di pengobatan itu, terus berusaha kesiksa dengan penyakitnya, semakin hari semakin kesiksa. Akhirnya alhamdulillah kemudian minta bantuan ke saya, ada yang dia sepertinya YouTube, tahu di YouTube, tahu di channel YouTube saya, pas bersamaan dengan di YouTube saya itu pas yang dilihat tentang asam lambung ya. Asam lambung yang terkait dengan medis dan non medis, akhirnya dia di channel YouTube saya itu kan ada nomor saya, akhirnya menghubungi saya dipanggil ke sana. Terus saya ke sana, ternyata betul, tak lihat, ternyata dia memang rasa sakitnya kan asam lambung, sesak ya, apa istilahnya, excessivity apa itu nggak tahu saya, pokoknya itu istilahnya ya, sesak asam lambung itu. Tapi setelah saya ke sana diterapi, ternyata bukan, walaupun rasanya asam lambung seperti itu penyakitnya, tapi sumbernya itu non medis. Dan non medisnya memang sudah lama, setahun yang lalu. Jadi memang ketika diruqyah itu keluar, cuman dia masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi itu ada cara khususnya. Lah cerita sampai ditangani banyak medis, banyak alternatif, bahkan sampai praktisi pengobatan yang sedang viral, yang viralnya heboh gitu, anggaplah luar biasa itu, sampai ke situ ndak sembuh. Ya sedikit saya juga berpikir, waduh, saya sempat bilang waduh, ini seviral itu nggak sembuh. Tapi ya tetap ya, memang intinya pengobatan itu kan cari jodoh-jodohan, dan semua itu Allah. Jadi bukan tergantung penerapinya. Saya padapun seberal apapun, apalagi cuma sekedar bilang yang diangkat oleh media massa, apalagi sekedar itu ya, itu nggak ada bedanya dengan permainan belaka. Nah, saya sempat berpikir, tapi enggak sih apa, karena ini sudah kebiasaan saya seperti itu heboh. Saya kan memang sudah nggak percaya kepada keviralan, kehebohan yang menurut media massa yang nggak pasti. Saya tetap tenang. Akhirnya ya tak tangan. Ya betul, memang diganggu itu. Cuman kan selama ini biasa-biasa saja ditangani, walaupun saya alternatif. Walaupun memang penanganannya non medis, kayak ruqyah, kayak supranatural, orang pinter yang memang fokus ke non medis itu, gangguan itu, hanya dikeluarkan masuk lagi. Ya memang dikeluarkan tapi nanti masuk lagi. Nah, ini sering terjadi. Banyak pengobatan alternatif itu memang nyata-nyata kena sihir atau gangguan ya, astral. Itu banyak ketika pergi ke orang pinter atau ke seorang supranatural yang fokus ke bidang itu, memang dikeluarkan. Tapi selanjutnya itu kadang banyak yang tidak terpikirkan, masuk lagi apa enggak. Nah, nggak terpikirkan biasanya ya karena memang ada jarak yang jauh sehingga nggak bisa nangani ketika kamu lagi, atau bisa karena sebab masalah finansial sehingga nggak terus diobati, atau memang praktisi pengobatan ya sudah nggak mau tahu selanjutnya, pokoknya waktu itu aja ditangani. Jadi banyak sehingga itunya balik lagi, artinya nggak sembuh. Nah, saya mengalami hal ini sering. Akhirnya saya paham ini, yaitu atau juga sebabnya selain nggak terus ditelateni itu sehingga masuk lagi, cara mengobatinya tidak berpikir bagaimana kiranya tidak masuk lagi. Nah ini yang jarang dipikirkan. Setelah itu saya sudah mengamati syahdu. Akhirnya saya juga berpikir ini dikeluarkan bagaimana caranya nggak masuk lagi gangguan astral itu. Karena piye percaya nggak percaya itu non medis, astral, gangguan non medis. Terus setelah itu akhirnya tidur aja ya, mohon maaf ada anas. Akhirnya tak tangani dengan pemahaman saya yang sebelumnya. Kemudian akhirnya saya berpikir nggak cukup itu juga, karena ini saking lama sakitnya, terus kemana-mana sudah kayak menyerah, nggak sembuh ya, nggak ada yang bisa nangani pikirnya. Ya ini yang lebih penting juga terapi psikonya.
Ya ini paham. Ini yang lebih penting. Dari cara internal saya sebagai praktisi tadi, penterapi tadi, saya lebih penting dianya. Karena ini sudah jiwa. Nah ini dengan cara ngobrol dengan dia, saya paham. Artinya saya pahami bahwa itu memang kena gangguan. Cuma dia tidak harus tergantung kepada peruqyah atau terapis. Itu yang menjadikan masukan. Terus dia latih untuk tidak berpikir kecil hati dengan gangguan itu. Karena selama ini dia paham bahwa itu non medis. Karena sudah banyak yang nangani nggak mempan, akhirnya dia kecil jiwanya. Saya kayaknya nggak bisa sembuh. Karena banyak sudah yang nangani, bahkan yang viral itu nggak sembuh. Akhirnya berpikir itu. Nah ini perlu dibangkitkan jiwanya, psikonya. Nah ini yang paling penting. Nah ini yang tak ambil. Terus tak pahami. Dengan cara-caranya gitu, termasuk caranya dia zikirnya yang luar biasa, ibadahnya yang dijaga, termasuk cara medis. Saya kasih metode PAZ, jalannya Nabi itu, cara-caranya Nabi. Terus gerakan-gerakan di PAZ. Selain saya terapi ruqyah itu, juga hipnoterapi, psikisnya itu saya hipnotis. Saya doktrin dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Intinya fokus kepada Allah, jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Pikir apapun gangguan itu adalah setan, dan tidak ada setan itu kuat. Saya kasih amalan zikir juga, ibadahnya saya semangatkan juga, tak pahami. Akhirnya dengan pemahaman yang utuh itu, dia secara otomatis bisa, intinya kita kembalikan dia dengan pemahaman itu, kembalikan bahwa dia fokus ke Allah, yakin bahwa semua itu akan berakhir. Dan jangan berpikir kecil tadi, jangan sampai tidak percaya tadi, dia percaya diri tadi, akhirnya gangguannya makin kuat. Anggap gangguan itu ujian, dan toh walaupun di situ campur tangan medis, non medis, setan. Seperti apa sifatnya setan? Kalau kita sudah fokus kepada Allah, itu bangkitkan dirinya, semangatnya, fokuskan kepada Allah dengan cara beribadah dan gerakan-gerakan di terapi PAZ juga dengan tambahan-tambahan itu. Nah, itu akhirnya alhamdulillah saya terapi dengan ruqyah juga, dengan selain dengan ruqyah, terus hipnoterapi, psikisnya dikuatkan, dipahami, yaitu dipahami tentang itu, akhirnya paham, dikasih dengan gerakan-gerakan medis juga, karena secara otomatis dia juga kena medisnya karena sudah tahu setahunan itu. Ya dengan itu dia bangkit, dia paham. Makanya di WA dia baru sadar dengan itu, dan alhamdulillah terbukti. Setelah itu keluar semua sihirnya, dan sampai sekarang nggak kembali lagi. Dan dia sehat. Dan sering WA saya. Punya WA itu alhamdulillah, Pak, alhamdulillah saya yang terpenting pemahaman itu, sehingga saya paham bahwa saya harus menghadapi, memperlakukan diri saya sakit saya seperti itu, dan saya tidak seperti dulu lagi. Penyakit saya makin hari makin ringan. Nah itu kan dia. Ya, makanya ini saya berbagi ke teman-teman bahwasanya jadi praktisi pengobatan itu tidak sekedar mengobati internal metode pengobatannya, tapi yang lebih penting penyakit apapun adalah pemahamannya. Makanya ada ungkapan ilmu itu obat yang paling manjur bagi segala macam penyakit. Keilmuan, pemahaman. Jadi walaupun juga penyakit medis, ya dipahami. Termasuk pahamkan sebab penyakitnya, pahamkan caranya, pahamkan, pokoknya semangatkan juga, sehingga sekali sembuh tidak balik lagi. Karena semuanya itu tergantung kembali pada diri kita sendiri. Contoh, kita ada orang penyakit medis semuanya, misalnya stroke. Dia sebab stroke-nya, dicari sebab stroke-nya. Oh, ternyata awal kali adalah karena darah tinggi, ketahuan darah tinggi. Sebab darah tinggi apa? Karena ketahuan, digali terus, ternyata ketahuan dia suka makan jeruan atau apa yang mengandung kolesterol. Nah, ini akhirnya ketemu. Berarti dia mendapat pemahaman jangan sampai terulang lagi dia makan yang mengandung kolesterol. Paham, diam, jangan sampai makan jeruan itu. Jadi selanjutnya sekali sembuh ya sudah, nggak terulang lagi. Tapi kalau mengobati orang nggak digali sumber-sumbernya, sehingga dia tidak paham yang sakit, ya sudah. Kalau cuma sekedar metode pengobatannya diobati selesai sudah. Nanti karena nggak paham tentang gejala penyakitnya, tentang
hal-hal yang terkait dengan penyakit sebab musababnya, ya sudah, nanti balik lagi makan itu lagi, ya sudah kambuh lagi. Itu yang terjadi. Begitu juga yang medis, cari sebab musabab. Ya siapa tahu dia karena selama ini lemah dengan zikir, lemah dalam ibadah sehingga gampang kena setan, atau memang nggak jaga perilaku. Ini paham. Kalau cuma dikeluarkan setannya tapi tidak paham sehingga perilakunya tetap, kalau memang sumbernya dari perilaku atau karena ibadahnya tidak ibadah, tidak dijaga, ya selesai terapi bisa sembuh tapi nanti kambuh lagi. Nah ini masalahnya selama ini. Jadi ini harus diperhatikan. Ini berbagi, ini yang saya alami. Ya cocok nggak cocok kepada teman-teman semua tentang ini, lebih-lebih praktisi pengobatan, cocok gak cocok, ya ini pengalaman saya. Ini yang saya alami, yang saya amati selama ini, selama kurang lebih 5-6 tahun saya dalam praktik pengobatan alternatif ini. Itu yang saya alami. Satu, intinya pemahaman yang seringkali tidak diperhatikan oleh praktisi pengobatan. Diobati, ya sudah, selesai. Nah, kasihan pasien. Itu yang menyebabkan selama ini sembuh tapi kambuh. Jadi saya pribadi, saya selain mengobati, dia bisa sembuh dengan rahmat Allah, dan semuanya kembali kepada Allah ya. Kesembuhan dari Allah, juga penyakitnya dari Allah. Semua itu tidak lepas dari Allah, tidak ada yang di luar Allah. Jadi penyakit itu ujian, dan solusinya, obatnya juga Allah yang memastikan, yang menyembuhkan. Allah yang bisa menyembuhkan, kita cuma sekedar pelontar. Jadi ini harus dipahami. Nah ini ya. Jadi sekali lagi, pemahaman itu yang lebih dari sekedar metode. Karena tanpa paham, orang bisa tidak sembuh. Bisa sembuh tapi tidak paham, bisa kambuh lagi. Ini secara pribadi, terutama untuk praktisi pengobatan, kalau nggak cocok ya sudah. Ini menurut saya pribadi yang saya alami, bukan teori, bukan dari kita, cuma saya alami saja. Kenyataannya seperti itu, dan sudah sejak dulu insya Allah ribuan pasien yang saya alami. Kan saya senang kan, memang saya selalu mengamati hal-hal yang, apalagi suatu yang aneh, penyakit saya amati, cari gejala-gejalanya. Saya berpikir selain orang itu sehat, juga selama ini tidak kambuh, sembuh tapi sayangnya juga tidak kambuh. Bahkan bagaimana kiranya hidup yang lebih baik lagi, terutama dalam hal beribadah. Karena intinya hidup itu bagaimana ibadahnya. Sehat tidaknya orang itu tergantung dari perilakunya di dalam beribadah, menjaga hubungannya dengan Allah, lalu dengan semua. Demikian, mohon maaf atas segala kurangannya. Salam dari saya, sehat, selamat, bahagia, juga mulia. Demikian, semua kita selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat kondisi seperti ini, kondisi di zaman dimana di situ ada banyak hura-huru yang tidak jelas, zaman yang banyak fitnah. Jadi seringkali orang yang tidak punya pendirian yang kuat, terutama dalam keimanan, akan terombang akan berpenyakitan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.